Shalom semuanya, saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan atas hidup saya. Sebelumnya saya hanya manusia berdosa, buta, tuli telanjang, hanya debu tanah saja. Saya terpaksa menulis kesaksian saya melalui tulisan karena saya seorang yang pelupa dan gagap berbicara. Sebelumnya saya ingin menyapa ketiga pribadi yang Esa, Shalom Elohim Bapak Surgawi yang berdiam dalam tubuh Bapak Iman Lagu, Shalom Elohim Pengiran Ilahi, Roh Jesus Christ, Roh Alpha dan Omega, King of the King, yang diam dalam tubuh Pak Diri Darmanto. Shalom Elohim, Roh Kudus, Roh Kebenaran, yang berdiam dalam tubuh Bapak Hamdani, Ratu Adil, yang dikasihi dan dicintai Bapak Sugawi. Salam hormat dan salam kasih. Saya ingin menyaksikan atas kebaikan Tuhan, kebaikan firman Tuhan Yesus yang telah mengubah hidup saya sampai sekarang. Saya mengalami pertobatan semasa adik saya mengalami sakit dan dimasukkan ke ruang ICU, tapi sudah meninggal. Dalam hati saya bertanya, kemanakah roh saya pergi kalau saya meninggal? Hati saya merasa gelisah dan ketakutan, karena saya sering bermimpi sesat. Dari situlah saya mulai haus ingin mencari Tuhan. Saya beribadah di sebuah gereja dan menjadi jemaat biasa, dibaptis percik Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saja. Dan tidak pernah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak tahu perayaan pencurahan Roh Kudus itu apa. Apalagi berbahasa roh langsung, aku tidak mengerti. Setelah dibaptis, tidak pernah membaca Alkitab, jadi saya hidup semahunya saya sendiri. Mula-mula tuh saya main-main saja membaca firman Tuhan, tapi pada suatu hari macam ada yang mendorong hati saya agar serius membaca firman Tuhan. Saya percaya itu pasti dari dorongan kuasa Roh Kudus. Saya mulai membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Habis Perjanjian Baru, mulai membaca Perjanjian Lama. Saya merasa ada roh yang keluar dari badan saya semasa saya membaca firman Tuhan. Macam bunyi keluar dari badan saya, dan Tuhan mulai berbicara melalui firman-Nya. Saya ditegur, dipukul melalui firman-Nya. Saya menangis dan sangat menyesal sekali akan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Karena saya dulu sebelum mengenal Tuhan, saya penyembah berhala, percaya dukun-dukun, percaya istiadat lama, main nombor, juga mata tidak kudus, dan pernah melihat film kotor. Saya merasa jijik dan kotor sekali. Setelah firman Tuhan menegur saya, tubuh, badan, jiwa, roh saya merasa jijik, kotor sekali, dan saya sangat berdosa. Dan saya berlutut meniarap di lantai, menyesal, menangisi atas dosa-dosa yang telah saya lakukan. Saya bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mahu dalam hidup saya, dan Tuhan menjawab melalui firman-Nya, tetap memuji menyembahku, kata Tuhan. Macam mana memuji menyembah Tuhan juga saya tidak tahu. Saya mencari di YouTube lagu-lagu rohani, dan semasa ingin mula memuji menyembah Tuhan tuh, saya hanya mampu 2 lagu rohani saja yang mampu saya nyanyikan. Macam ada roh yang tidak mahu saya memuji menyembah Tuhan, mau menghalang saya memuji menyembah Tuhan. Tapi saya tidak mau mengalah. Saya mencari lagi lagu-lagu rohani di YouTube. Saya terus menyanyi. Itu hampir setiap hari, sambil mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan, sambil mendengar kesaksian mereka. Suka sekali saya mendengar khotbah mereka. Sangat diberkati. Tapi dalam hati saya masih belum ngah, karena banyak yang mengaku diri mereka nabi-nabi Tuhan, bernubuat dan dipakai Tuhan luar biasa. Dan pada suatu hari saya berdoa kepada Tuhan, siapakah yang benar-benar nabi Engkau Tuhan? Belum berapa lama saya membuka YouTube, terlihat channel Buffet, pernyataan tentang 3 tokoh Illuminati. Itulah pertama kali saya melihat video dari Buffet. Mula-mula saya tidak begitu peduli akan pengajaran Buffet, tetapi saya terus ikuti ajaran, dan sangat sakit untuk kedagingan saya. Kena ajaran gada dan besi, tetapi baik untuk jiwa dan roh saya. Dan saya pernah melihat Buffet dalam mimpi.
Pertama itu dia macam memperkenalkan diri saya kepada saya. Dan mimpi kedua saya melihat dia memakai baju macam baju biru jaket tuh yang pernah dia pakai dalam kesaksian di dalam videonya live-nya. Pun dia tidak juga berbicara kepada saya. Saya hanya melihatnya pakai baju macam baju jaket jeans itu, dan ada bag di belakang dia. Dia hanya simpan tangannya di bahu saya macam ini. Itu saja. Saya melihat dia dalam mimpi. Dan dia tidak berbicara kepada saya. Saya hanya melihatnya saja. Tubuh fisiknya saya tidak pernah melihat rohnya Bofe. Tidak pernah. Hampir setiap hari saya memuji menyembah Tuhan, dan di saat COVID itu tidak dapat pergi kemana-mana. Kalau keluar pun tidak lama, hanya membeli daging, ikan, sayuran saja. Dalam pujian penyembahan dengan anak perempuan saya pada malam itu sudah selesai. Anak saya baru saja keluar. Dan saya merasa hadirat Bapak kuat sekali malam itu. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya macam dipeluk. Saya merasa hati Bapak itu dalam sekali kasihnya. Tidak ada manusia yang sedalam itu kasihnya. Tidak ada. Kasihnya tuh. Saya merasa damai, sukacita sekali. Saya merasa macam beban saya diangkat. Malam itu saya nyenyak sekali tidur sampai pagi. Dan saya bangun dengan damai, sukacita sekali. Itulah kesaksian pertama saya. Semua itu demi kemuliaan kehormatan untuk nama Tuhan Yesus Kristus kita selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin.